Kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dengan nama lahir Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau 2 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dilahirkan dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq beserta nasabnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Quraisy. Abu Bakar bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim. Dalam hidupnya, Abu Bakar As-Siddiq memiliki profesi sebagai pedagang. Beberapa pakar sejarah juga mencatat jika Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terpelajar dan hakim yang berkedudukan tinggi. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar juga dikenal sebagai sosok yang amanah dan jujur. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di awal mendapatkan wahyu, Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu dari 5 orang yang pertama memeluk Islam, atau yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Di zaman jahiliyah, Abu Bakar menikah dengan Katilah binti Abdul Uzza. Dari pernikahan itu lahirlah Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Juga di zaman jahiliyah, Abu Bakar menikah dengan Ummu Rauman bin Amir. Dari pernikahan ini lahir Abdurrahman bin Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar. Di zaman Islam, Abu Bakar menikah dengan Asma binti Umais yang kemudian melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Di zaman Islam juga, Abu Bakar menikah dengan Habibah binti Kharijah. Saat Abu Bakar wafat, Habibah dalam kondisi mengandung anak terakhir Abu Bakar yang kemudian diberi nama Ummu Kulsum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki 6 orang anak. Seluruhnya menjadi tokoh-tokoh di zamannya, dalam berbagai bidang yang berbeda. Keluarga Abu Bakar merupakan salah satu keluarga terbaik dan paling dipercaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah mendapat izin Allah untuk berhijrah ke Madinah, beliau datang ke rumah Abu Bakar. Ketika Rasulullah ingin bicara berdua saja tanpa ada orang lain yang mendengar, Abu Bakar meyakinkan bahwa semua orang di rumahnya bisa dipercaya untuk memegang rahasia Rasulullah. Maka Rasulullah pun percaya dengan seluruh penghuni rumah Abu Bakar. Saat hijrah, Rasulullah tidak langsung berangkat ke Madinah. Beliau dan Abu Bakar bersembunyi dulu di Gua Sur. Selama sekitar 3 hari di sana, keluarga Abu Bakarlah yang all out membantu. Asma binti Abu Bakar membawakan makanan. Abdullah bin Abu Bakar sebagai intelijen yang menyampaikan informasi yang beliau butuhkan. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar, menggembalakan kambing untuk menghapus jejak kaki Asma dan Abdullah. Adapun sebab keislaman Abu Bakar adalah setelah bermimpi di Syam. Dalam mimpinya, beliau melihat matahari dan bulan dalam pangkuannya. Kemudian beliau mengambil keduanya dengan tangan, didekap di dadanya, dan memakaikan jubahnya kepada keduanya. Ketika Abu Bakar terjaga, beliau pergi ke rahib Nasrani untuk menanyakan tentang mimpi itu. Beliau menceritakan mimpinya dan meminta tabir darinya. Sang rahib bertanya, "Engkau dari mana?" Beliau menjawab, "Dari Makkah." Dia bertanya, "Dari kabilah apa?" Beliau menjawab, "Dari kabilah Tamim." Sang rahib bertanya lagi, "Apa pekerjaanmu?" Abu Bakar menjawab, "Berdagang." Lalu sang rahib berkata, "Pada masamu akan keluar seorang lelaki dari Hashimi namanya Muhammad Al-Amin. Dia dari kabilah Hashim dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda para nabi dan para rasul serta penutup para nabi, dan engkau akan masuk dalam Islamnya. Engkau akan menjadi menterinya dan khalifah setelahnya. Inilah takbir mimpimu." Kemudian, rahib berkata, "Aku mendapati perangai dan sifatnya di Taurat, Injil dan Zabur, dan sesungguhnya aku telah masuk Islam baginya dan aku menyembunyikan keislamanku karena takut dari orang-orang Nasrani." Pada suatu hari, Abu Bakar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Abul Qasim, ada apa denganmu, sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain lagi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku mengajak kamu kepada Allah." Begitu Rasulullah selesai berbicara, Abu Bakar pun langsung memeluk Islam. Melihat keislaman sahabatnya itu,
Rasulullah gembira sekali. Ketika Abu Bakar memeluk Islam, istri dan anak-anaknya tidak serta-merta ikut bersamanya. Seperti Qatilah binti Abdul Uzza, yang memilih tetap musyrik, meski Abu Bakar dan kedua anaknya, Abdullah dan Asma telah memeluk Islam. Oleh karena itu, Abu Bakar lalu menceraikannya. Dikisahkan bahwa pada saat terjadi gencatan senjata antara pasukan Muslim dan pasukan musyrik, Qatilah pernah datang ke Madinah dan memberi hadiah putrinya Asma, keju dan minyak samin. Akan tetapi, Asma tidak bersedia menerimanya karena ibunya masih seorang musyrik. Setelah mendapatkan nasihat dari Nabi Muhammad, Asma akhirnya tetap menghormati dan menerima pemberian ibunya yang belum menjadi muslimah itu. "Sambunglah tali silaturahim dengan ibumu," kata Nabi Muhammad kepada Asma binti Abu Bakar. Berbeda dengan istri sebelumnya, Ruman kemudian memeluk Islam, mengikuti Abu Bakar dan kedua anaknya, Abdurrahman dan Aisyah, serta ikut hijrah bersama dengan Abu Bakar ke Madinah. Namun, pada tahun ke-6 Hijriah, Ruman wafat. Abu Bakar terkenal akan kedermawanan dan berhati lembut. Pada awal-awal dakwah Islam, umat muslim mendapat penyiksaan dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy, terutama dari kalangan miskin dan para budak. Abu Bakar menyaksikan penyiksaan-penyiksaan tersebut. Beliau sendiri tidak mengalami tekanan dari kaum kafir Quraisy disebabkan berasal dari keluarga terpandang, sehingga masih disegani dan dilindungi. Ketika Umayyah bin Khalaf menindas dan menyiksa kaum muslimin yang fakir, ialah Bilal bin Rabah, salah satu budaknya yang menjadi sasaran penyiksaan dan kekejamannya. Bilal bin Rabah dibiarkan kelaparan dan kehausan selama sehari semalam. Ia dibaringkan di atas gurun pasir yang gersang dan panas. Tak hanya itu, Umayyah memerintahkan budak-budak lainnya untuk mengangkat batu besar dan menaruhnya di atas dada Bilal. Umayyah memaksanya untuk kafir kepada Allah dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Akan tetapi Bilal tetap teguh tak tergoyahkan. Ia mengatakan, "Ahad, Ahad dan Ahad yang bermakna Maha Esa." Abu Bakar yang melihat dan melewatinya berkata pada Umayyah, "Tidaklah engkau takut pada Allah memperlakukan orang ini sedemikian rupa? Sampai kapan engkau menyiksanya?" Umayyah berkata, "Engkau yang merusak keyakinannya, sekarang selamatkan ia dari siksaannya." Abu Bakar berkata, "Baiklah, aku akan membayarnya." Abu Bakar mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata, Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 ukiah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya, kalau engkau menawar sampai 1 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Abu Bakar bukan hanya membebaskan Bilal, tapi banyak budak laki-laki dan perempuan lainnya yang ia bebaskan. Di antaranya adalah Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, An-Nadiyah dan anak perempuannya serta banyak budak lainnya. Sementara, pada masa itu, kaum kafir Quraisy memandang aneh kedermawanan Abu Bakar. Tak biasa orang membebaskan budak-budak yang lemah. Sikap itu turut mengundang tanda tanya sang ayah. Ayah Abu Bakar bertanya, "Wahai anakku, aku melihatmu memerdekakan budak-budak yang lemah. Seandainya engkau mau melakukan, merdekakanlah para pemuda yang kuat yang dapat melindungi dan membelamu." Jawaban Abu Bakar begitu agung, sampai diabadikan Allah dalam surah Al-Lail. "Wahai ayahku, sungguh yang aku inginkan hanyalah keridaan Allah." Semangat pembebasan ini dianjurkan langsung oleh Rasulullah. Beliau mendorong para sahabat untuk membebaskan budak dengan pahala dan keutamaan besar. Karena, sabda Rasul, orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya laksana satu bangunan yang saling menguatkan. Ketika ada saudara yang terzalimi, kewajiban muslim lain untuk menolong dan membebaskan dia dari kezaliman. Rasulullah bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim kepadanya dan tidak membiarkannya dalam kezaliman. Kesetiaan Abu Bakar terlihat nyata dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Peranan keluarga Abu Bakar Al-Siddiq sangat besar sekali dalam peristiwa hijrah Nabi. Nabi memberitahukan Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu dan beliaulah yang ditetapkan sebagai sahabat untuk menyertainya. Dengan ketetapan itu, Abu Bakar merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bahagia bercampur haru, sehingga air matanya menetes, deras sekali. Tidak ada yang mengetahui persembunyian Nabi di Gua Sur,
kecuali keluarga Abu Bakar yaitu Abdullah putra beliau, kedua putrinya Asma, dan Aisyah serta pembantu setianya Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah sehari-hari berada di tengah-tengah orang Quraisy, untuk menyadap informasi mengenai sikap mereka terhadap Muhammad. Amir bertugas menggembalakan ternak milik Abu Bakar, untuk menghapus jejak apabila Abdullah mengirimkan makanan di Gua Sur, menyiapkan susu dan daging. Asma dan Aisyah memasak menyediakan makanan di rumah kemudian diantarkan oleh Abdullah untuk Nabi dan ayahnya. Setiap Abdullah berangkat ke Gua Sur atau kembali, di belakangnya selalu diikuti oleh Amir dengan ternak kambingnya yang banyak, menghapus jejak Abdullah, agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sebelum Nabi memasuki Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan gua itu, apakah aman untuk bersembunyi atau tidak. Dalam gua itu biasanya ditempati oleh binatang-binatang buas dan serangga berbisa. Setelah Abu Bakar memeriksanya dan dianggap aman, baru memberitahu Nabi agar beliau masuk ke dalamnya. Dalam gua itu, karena sangat lelah, Nabi tertidur, meletakkan kepalanya di paha Abu Bakar. Kaki Nabi terlihat melepuh bengkak, karena beliau berjalan tanpa alas kaki. Waktu memangku Nabi yang sedang tidur itu, tiba-tiba Abu Bakar melihat di dekat jempol kakinya ada lubang yang luput dari pengamatannya. Dari lubang itu akan keluar kalajengking besar yang siap menyengat. Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan ibu jari kakinya. Segera setelah itu dirasakan olehnya sengatan kalajengking yang sangat menyakitkan, sehingga sengatan itu seolah-olah dirasakan sampai ke ulu hati. Menahan sakit yang luar biasa itu mengakibatkan badan Abu Bakar menggigil dan seluruh tubuhnya gemetar, sehingga Nabi terjaga dari tidurnya. Baru Nabi mengetahui apa yang terjadi. Dengan cepat beliau berusaha mengeluarkan bisa dari ibu jari kaki Abu Bakar, serta kemudian mengobatinya dan berdoa, sehingga Abu Bakar sembuh. Orang-orang musyrik Quraisy merasa kecewa dan menyesal luar biasa, setelah Nabi lolos dari kepungan mereka. Mereka tidak lagi berpikir terhadap Ali yang sedang tidur menggantikan Nabi. Pikiran mereka hanya tertumpu pada, Muhammad telah lolos dan harus dikejar sampai ketemu. Dengan demikian Ali pun selamat dan besok harinya beliau melaksanakan apa yang dipesankan oleh Nabi. Orang-orang musyrik Quraisy terus mencari Nabi, dengan menggunakan ahli-ahli jejak padang pasir, sampai kemudian mendekati Gua Sur, tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Mulanya mereka sudah mengira Nabi bersembunyi di gua itu, tetapi setelah mereka melihat di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba, di sampingnya ada 2 ekor burung dara sedang mengerami telurnya dan ada dahan-dahan pohon yang menutup lubang gua itu, mereka yakin gua itu tidak mungkin ada penghuninya. Mereka terlampau percaya terhadap perhitungan rasionya, sehingga berkeyakinan demikian. Sebenarnya pada saat orang-orang Quraisy itu naik ke Bukit Sur dan mengamati gua itu, saat itu merupakan detik-detik yang menegangkan. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka, sehingga beliau berbisik kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti akan melihat kita." Nabi menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira bahwa kita ini hanya berdua? Ketahuilah, yang ketiganya adalah Allah yang melindungi kita." Itulah kenangan di Gua Sur, yang mencekam dan menegangkan. Hari-hari berikutnya, dirasakan agak lega, tidak begitu mengkhawatirkan. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran, sebagai berikut. Jikalau kamu tidak menolong Muhammad maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kami." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Taubah, ayat 40. Setelah 3 hari berada di Gua Sur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pergi berhijrah ke Madinah, dengan mengendarai 2 ekor unta yang telah disiapkan Abu Bakar. Segala persiapan dan bekal untuk perjalanan telah disiapkan oleh Asma dan Aisyah, kakak beradik putri Abu Bakar yang sangat setia membela Nabi. Selain menyediakan 2 ekor unta, Abu Bakar menyiapkan uang sebanyak 5-6 ribu dirham. Itulah sisa kekayaan yang dimilikinya. Perjalanan Nabi dan Abu Bakar melewati jalan yang sulit, yang tidak bisa dilalui orang, untuk menghindari pengawasan kaum musyrikin Quraisy. Para sahabat Nabi yang lain berhijrah secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar ibn Al-Khattab, seorang pahlawan yang dijuluki singa padang pasir. Umar ibn Al-Khattab
setelah mengetahui para sahabat Nabi berhijrah, langsung menghunuskan pedangnya mengumumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa beliau akan berhijrah. Setelah melakukan salat 2 rakaat di Masjid Al-Haram, beliau berangkat dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggu. Ali bin Abi Thalib, setelah menyelesaikan amanatnya, berhijrah dengan berjalan kaki. Di siang hari yang panas menyengat beliau bersembunyi di balik gunung-gunung batu. Malam harinya melakukan perjalanan, sampai berjumpa dengan Nabi di Quba, kota kecil dekat Madinah. Di sanalah Nabi dan para sahabatnya membangun masjid yang pertama kali, dinamai Masjid Quba. Dikala Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar, ketika itu orang Quraisy mengadakan sayembara, dengan hadiah 100 ekor unta, bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraka bin Malik bin Jushum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta. Tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Ia mengelabui orang-orang dengan mengatakan bahwa itu bukan Muhammad. Tetapi diam-diam ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditunjukkan orang tersebut. Surakah mengendarai kuda yang cepat, sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi Muhammad tersebut dan jaraknya semakin dekat. Nabi Muhammad tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di belakang unta Nabi, terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Setelah jaraknya makin dekat, tiba-tiba kuda Surakah terjerembab jatuh. Nabi terus saja berjalan tanpa memperdulikan Surakah yang mengejarnya. Setelah berhasil mendekati lagi, Surakah menyiapkan anak panahnya, tetapi lagi-lagi kudanya terjerembab, sementara Nabi terus berjalan. Masih juga penasaran, setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi, tetapi untuk ketiga kalinya, kudanya terjerembab dan kali ini diikuti dengan debu yang bertaburan di udara. Sadarlah Surakah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya, dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi, ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi Muhammad, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Nabi Muhammad memaafkannya, tetapi menolak pemberiannya, hanya saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu. Sesaat kemudian Nabi berkata pada Surakah, "Wahai Surakah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai 2 gelang Kisra?" Kisra bin Hurmuz, Surakah tercengang tak mengerti. Nabi Muhammad tersenyum memandang ekspresi Surakah, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian beliau meninggalkannya meneruskan perjalanan hijrah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, datang ganimah dari Persia yang telah dikalahkan oleh pasukan muslimin. Umar teringat akan kisah Nabi Muhammad bersama Surakah. Ia mencari 2 gelang Kisra di antara tumpukan ganimah itu. Setelah ditemukan, Umar memanggil Surakah dan berkata, "Pakailah 2 gelang ini, naiklah ke mimbar dan angkat tanganmu, lalu katakan, Maha benar Allah dan Rasul-Nya." Di kota Yasrib, yang kemudian menjadi Madinah al-Rasul atau kota Nabi, umat Islam dan seluruh penduduk kota telah bersiap-siap menerima kedatangan seorang muhajir besar, Nabi akhir zaman dan Rasul yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Kota ini bagaikan lautan yang bergolak, menumpahkan gelombangnya menerpa pantai. Semua orang, besar dan kecil, pria wanita, kaya miskin menyatu dalam suasana bahagia, gembira bercampur haru, menyambut kedatangan seorang pemimpin yang mereka dambakan. Dengan alunan musik padang pasir yang khas, pemuda-pemudi Madinah yang gagah dan cantik. Orang-orang tua dan anak-anak menyambut kedatangan Nabi. Setelah sampai di Madinah, dan unta Nabi berhenti di lapangan luas tempat menjemur kurma, milik 2 bersaudara Sahal dan Suhail bin Amr, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sepakat untuk membangun masjid raya di tempat itu. Lapangan itu kemudian dibeli dari pemiliknya untuk segera digarap pembangunan masjid yang dicita-citakan. Sementara membangun masjid, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub, Khalid bin Said al-Ansori. Pembangunan masjid itu dikerjakan secara bergotong royong oleh sahabat-sahabat Nabi dengan penuh keikhlasan. Nabi Muhammad ikut bekerja langsung dengan para sahabatnya dengan bersungguh-sungguh, sehingga menambah semangat bagi para sahabatnya yang terdiri dari kaum Muhajir dan kaum Ansor. Di Madinah, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Hingga kemudian Abu Bakar menikahi putri Kharijah, yaitu Habibah. Saat Rasulullah menghembuskan nafas terakhir pada 11 Hijriah,
Abu Bakar sedang berada di kawasan Sunhi, di rumah istrinya, Habibah binti Harijah. Menjelang wafatnya Rasulullah, ketika Nabi Muhammad sakit dan suhu tubuhnya meninggi, beliau keluar dari kediaman Aisyah untuk menemui kaum muslim. Lalu berangkatlah beliau ke masjid. Ibnu Ishaq berkata bahwa As-Zuhri menuturkan, Ayub bin Yasar mengatakan kepadaku bahwa Rasulullah keluar dari rumah dengan memakai ikat kepala, lalu duduk di mimbar. Kalimat pertama yang diucapkannya adalah doa untuk para syuhada perang Uhud, memohonkan ampunan untuk mereka, dan bersalawat untuk mereka. Setelah itu, beliau bersabda, sesungguhnya, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara dunia dengan apa yang ada di sisinya. Kemudian ia memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar memahami perkataan tersebut, dan tahu bahwa hamba yang dimaksud adalah diri beliau sendiri. Ia pun menangis dan berkata, tetapi kami akan menebus engkau dengan jiwa kami dan anak-anak kami. Beliau bersabda, tenanglah, Abu Bakar. Beliau meneruskan, lihatlah pintu-pintu masjid yang terbuka ini. Tutuplah kecuali pintu yang mengarah ke rumah Abu Bakar, sebab aku benar-benar tidak kenal seseorang yang lebih baik persahabatannya denganku selain dirinya. Ibnu Hisham berkata, ada yang meriwayatkan, kecuali pintu Abu Bakar. Ada yang meriwayatkan dari keluarga Abu Said bin Al-Mu'alla, bahwa Rasul bersabda pada hari itu, seandainya aku boleh menjadikan seseorang sebagai kekasihku, tentu akan kujadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi, cukuplah persahabatan, persaudaraan, dan iman sampai Allah menghimpun kita di sisinya. Dari Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq mendengar dari As-Zuhri, dan Said bin Musayyab dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab berdiri dan berkata, ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah sudah wafat. Sebenarnya Rasulullah tidak wafat, beliau hanya pergi menemui Tuhannya seperti kepergian Musa bin Imran. Musa meninggalkan kaumnya selama 40 malam, lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa ia wafat. Demi Allah, Rasulullah pasti akan kembali seperti Musa juga. Lalu aku akan memotong tangan dan kaki orang-orang munafik yang menganggap beliau sudah wafat. Setelah menerima berita duka tentang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq bergegas kembali. Ia berhenti di pintu masjid, sementara Umar masih bicara kepada orang banyak. Abu Bakar tidak menoleh kanan-kiri, melainkan terus masuk ke tempat Rasulullah di rumah Aisyah. Jenazah beliau sudah diselubungi selimut Yaman di sudut rumah. Abu Bakar mendekati jenazah beliau dan menyingkapkan selubung di wajahnya. Ia mendekat lalu mencium jenazah Rasulullah, sesudah itu berkata, demi ayah bundaku, kematian yang ditentukan Allah atas dirimu telah engkau rasakan. Setelah itu, tak ada lagi kematian yang menimpa dirimu selama-lamanya. Setelah mengembalikan selimut ke wajah Rasulullah, Abu Bakar keluar. Saat itu Umar masih saja bicara. Abu Bakar berkata, tenanglah Umar, diamlah. Namun, Umar menolak diam. Ia terus saja meracau. Melihat Umar tak bisa dihentikan, Abu Bakar menghadap ke arah orang-orang. Saat orang-orang mendengar suara Abu Bakar, mereka pun berpaling kepadanya dan meninggalkan Umar. Abu Bakar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, saudara-saudara, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup tak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah yang tertuang dalam surat Ali Imran ayat 144, yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh engkau berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kala itu, kaum muslim seakan tak tahu bahwa ayat ini pernah diturunkan sampai Abu Bakar membacakannya pada hari itu. Mereka mengambil ayat tersebut dari Abu Bakar, padahal ayat itu sebenarnya sudah mereka ketahui. Abu Hurairah menirukan perkataan Umar, demi Allah, sesaat setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun tersadar lalu roboh ke tanah karena kedua kakiku tak mampu menopang tubuhku. Terbuka mataku kini bahwa Rasulullah benar-benar sudah wafat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, status beliau sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun, tetapi kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin atau khalifah harus segera ada penggantinya. Oleh karena itu Umar dan sahabat lainnya berbaiat kepada Abu Bakar, dan resmilah Abu Bakar diangkat sebagai khalifah kaum muslimin. Abu Bakar menerima jabatan sebagai khalifah pada saat sejarah Islam dalam keadaan krisis dan gawat.
yaitu munculnya perpecahan, munculnya para nabi palsu, dan terjadinya berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negeri Islam yang masih baru. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah berdasarkan keputusan bersama Balai Sakidah Bani Saidah. Abu Bakar terpilih untuk memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah wafat disebabkan oleh beberapa hal, yakni 1. Dekat dengan Rasulullah baik dari ilmunya maupun persahabatannya. 2. Sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. 3. Dipercaya oleh rakyat, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang yang sangat dipercaya. 4. Seorang yang dermawan. 5. Abu Bakar merupakan sahabat yang diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat jamaah. 6. Abu Bakar ialah seseorang yang pertama memeluk agama Islam. Penunjukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar terkesan mendadak sebab kondisi dan situasi yang cukup genting dan berpotensi perpecahan. Di sela-sela ketegangan tersebut, kaum Ansor menyarankan bahwa harus ada dua kelompok untuk menjadi khalifah. Hal tersebut berarti merupakan perpecahan kesatuan Islam. Akhirnya dengan segala resiko, Abu Bakar tampil ke depan dan berkata, "Saya akan menyetujui salah seorang yang kalian pilih di antara kedua orang ini." Suasana di Safikah masih belum kondusif. Kemudian Umar bin Khattab berbicara untuk mendukung Abu Bakar dan mengangkat setia kepadanya. Umar bin Khattab tidak memerlukan waktu yang lama untuk meyakinkan kaum Ansor dan yang lain bahwa Abu Bakar adalah orang yang tepat di Madinah untuk menjadi penerus setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Selanjutnya, musyawarah pun secara bulat menentukan bahwa Abu Bakarlah yang akan menjadi khalifah dengan gelar Amirul Mukminin. Pertemuan tersebut merupakan sebuah implementasi dari sebuah politik dengan semangat musyawarah. Sehari sesudah Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi seorang khalifah untuk memimpin kaum muslimin, esok paginya ia pergi ke pasar Madinah untuk berjualan. Ia tetap seperti biasanya menjalani profesinya sebagai saudagar. Beberapa sahabat lain pun protes kepada beliau. "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau berjualan di pasar, lantas siapa yang akan mengurusi kami?" tanya salah seorang sahabat. Abu Bakar juga membalas pertanyaan itu dengan pertanyaan. "Jika saya tidak berdagang, lantas bagaimana saya menghidupi keluarga saya?" ujar beliau. Akhirnya, para sahabat senior kala itu bermusyawarah dan menetapkan gaji untuk khalifah pertama itu. Gaji yang diberikan hanya sebatas untuk bisa menghidupi Abu Bakar dan keluarganya. Setelah itu, Abu Bakar tidak lagi berjualan di pasar dan mengurusi negara hingga 2 tahun berikutnya ia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seperti dikisahkan dalam Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah selama 2 tahun 77 hari, yakni 11 Hijriah hingga 13 Hijriah. Walau termasuk singkat, banyak kebijakan yang membawa peradaban Islam semakin pesat. Antara lain, 1. Memerangi kemunafikan dan kemurtadan. Setelah berita meninggalnya Nabi Muhammad, banyak sekali orang dan pengikutnya yang mengaku menjadi nabi, termasuk di dalamnya meninggalkan sholat, zakat dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, maka segala perjanjian dengan beliau terputus. Dengan kehadiran berita tersebut, Abu Bakar memerintahkan 11 panglima untuk menstabilkan kondisi setelah wafatnya Nabi Muhammad, diantaranya Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Ikrimah bin Abu Jahal, Syurahbil bin Hasanah, Turaifah bin Hajir, Amr bin Al-Ash, Khalid bin Said bin Afesh, Al-Ala bin Al-Hadar, Hujaifah bin Muhsin Al-Galfai, Urfajah bin Hartsimah dan Muhajir bin Abu Umayyah. Langkah yang diambil Abu Bakar ternyata berdampak positif. Pengiriman pasukan pada daerah dalam keadaan kacau menimbulkan interpretasi dari pihak lawan bahwa kekuasaan Islam cukup tangguh sehingga pemberontak mulai gentar. Selain itu taktik ini juga memberi dampak pengalihan perhatian umat Islam yang memukul mundur pasukan Romawi. 2. Penghimpunan Al-Quran. Umar bin Khattab khawatir akan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran yang masih hidup. Kemudian beliau datang kepada Abu Bakar untuk memusyawarahkan hal tersebut. Kemudian Abu Bakar mengutus Zaid bin Sabit agar segera mengumpulkan semua ayat-ayat suci Al-Quran. Zaid bin Sabit bekerja keras mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran secara amat teliti walaupun beliau sudah hafal Al-Quran. Dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit, kemudian beliau serahkan kepada Abu Bakar. 3. Awal perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq keluar Jazirah Arab, yaitu Irak dan Suriah.
Kedua negara tersebut harus ditaklukkan dengan tujuan untuk keamanan wilayah Islam dari kekuasaan Persia dan Bizantium. Selain itu Abu Bakar memperluas wilayah penyebaran agama Islam ke Hiroh, dijadikan pusat pertahanan dan ibu kota di luar Arab, Anbar dan Persia, Daumatul Jadal, Yatmuk, Syam, dan Syria. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Abu Bakar terjadi pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, tepatnya hari Senin malam. Dijelaskan oleh Rizem Zaid dalam bukunya yang berjudul The Great Sahaba, wafatnya Abu Bakar disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Terdapat cerita bahwa penyakit yang ia alami adalah karena keracunan. Menurut cerita tersebut, orang-orang Yahudi diduga memasukkan racun ke dalam makanan Abu Bakar yang kemudian membuatnya jatuh sakit dan akhirnya mengakibatkan kematiannya. Ketika Abu Bakar memakan makanan beracun tersebut, ia didampingi oleh Attab bin Usaid. Selain itu, Al-Harits bin Kaldah juga ada di sana, tetapi ia hanya sedikit makan, sehingga racun tidak langsung berdampak padanya. Lama waktu antara memakan makanan beracun itu dan munculnya reaksi racun tersebut dikatakan 1 tahun. Attab wafat di Makkah pada hari yang sama dengan wafatnya Abu Bakar di Madinah. Namun, terdapat juga versi lain mengenai penyebab wafatnya Abu Bakar. Menurut riwayat yang kuat dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dalam buku Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq oleh Muhammad Husain Haikal, penyakit Abu Bakar disebabkan oleh mandi malam saat musim dingin yang membuatnya demam dan panas selama 15 hari. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menjadi imam, Abu Bakar meminta Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Saat penyakitnya semakin parah dan Abu Bakar berada di dekat ajalnya, seseorang menawarkan pengobatan kepadanya. Namun, Abu Bakar menolak tawaran tersebut. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, Abu Bakar mengatakan bahwa ia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berkata, "Sesungguhnya, aku akan melakukan apa yang aku kehendaki." Hingga akhirnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dengan damai.